Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Invita Hairani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Curug Prodi Perbankan Syariah 2B. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita membahas tentang tasawuf sunni. Pengertian tasawuf sunni. Jadi, tasawuf sunni ialah aliran tasawuf yang berusaha memadukan aspek hakikat dan syariat yang senantiasa memelihara sifat kezuhudan dan mengkonsentrasikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan sirah pada sahabat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, para pengamal tasawuf ini berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian, jabatan, dan menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan beribadah. Latar belakang munculnya ajaran ini tidak terlepas dari percekcokan masalah akidah yang melanda para ulama fikih dan tasawuf, lebih-lebih pada abad ke-5 Hijriah. Aliran Syiah Al-Islamiyah yang berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, di mana Syiah lebih banyak mempengaruhi para sufi dengan doktrin bahwa imam yang gaib akan pindah ke tangan sufi yang layak menyandang gelar waliullah. Dan di pihak lain, para sufi banyak yang dipengaruhi oleh filsafat Neo-Platonisme yang memunculkan corak pemikiran tasawuf falsafi yang tentunya sangat bertentangan dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in. Dengan ketegangan inilah muncullah sang pemandu syariat dan hakikat, yaitu Imam Al-Ghazali. Dan kemudian kita akan membahas tentang tokoh-tokoh tasawuf sunni. Munculnya aliran-aliran tasawuf ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Begitu juga sama halnya dengan tasawuf sunni, di antara sufi yang berpengaruh dari aliran-aliran tasawuf sunni dengan antara lain sebagai berikut. Dan tokoh yang pertama ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, warok, dan zahid. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan. Lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah, tetapi dibesarkan di Wadi Al-Qura. Setahun sesudah perang Siffin, dia pindah ke Basar dan menetap di sana sampai dia meninggal pada tahun 110 Hijriah. Setelah ia menjadi warga Basar, ia membuka pengajian di sana karena keprihatinannya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu akses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai di negeri-negeri Islam pada masa itu. Dan gerakan inilah yang menyebabkan Hasan al-Basri kelak menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Basor. Di antara ajaran yang terpenting adalah zuhud serta khauf dan raja. Dasar pendidikan yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Prinsip kedua Al-Hasan al-Basri adalah al-khauf dan raja, dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melakukan perintahnya, serta menyadari kekurangan sempurnaannya. Oleh karena itu, prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Dan tokoh yang kedua ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Basoriyah.
juga dikelari Ummu al-Khair. Ia lahir di Basor tahun 95 Hijriah. Disebut Robiah karena ia putri keempat dari anak Ismail. Diceritakan bahwa sejak masa kanak-kanak dia telah hafal Al-Quran dan sangat kuat beribadah serta hidup sederhana. Dan tokoh yang ketiga ada Zu al-Nun al-Mithri. Nama lengkapnya adalah Abu al-Faidi Thauban bin Ibrahim Zu al-Nun al-Misri al-Ahimini Qibtir. Ia dilahirkan di Akhmin, daerah Mesir. Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang silsilah keturunan dan riwayat pendidikannya karena masih banyak orang yang belum mengungkapkan masalah ini. Namun demikian telah disebut-sebut oleh orang banyak sebagai seorang sufi yang tersohor dan terkemuka di antara sufi-sufi lainnya pada abad 3 Hijriah. Dan yang keempat ada Al-Qushairi. Al-Qushairi adalah seorang tokoh sufi utama dari abad ke-5 Hijriah. Al-Qushairi nama lengkapnya adalah Abdul Karim ibnu Hawazin. Lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisapur. Dia berdarah Arab dan tumbuh dewasa di Nisapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Disinilah dia bertemu gurunya, yaitu Abi Ali al-Daqqaq, seorang sufi terkenal. Dari gurunya itulah Al-Qushairi menempuh jalan tasawuf. Dan tokoh yang selanjutnya yaitu kelima ada Al-Harawi. Karya tasawuf Al-Harawi yang paling terkenal adalah Manazil Asyairin ila Rabb al-Alamin. Dalam karyanya yang ringkas tersebut, dia menguraikan tingkat-tingkat rohaniyah para sufi, di mana tingkatan-tingkatan itu menurutnya mempunyai awal serta akhir. Dan yang keenam ada Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad. Karena kedudukan tingginya dalam Islam, dia diberi gelar Hujjatul Islam. Ayahnya, menurut sebagian penulis biografi, bekerja sebagai pemintal wol. Dari itulah tokoh sufi yang satu ini terkenal dengan Al-Ghazali, yaitu pemintal wol. Di bidang tasawuf, karya-karya Al-Ghazali yang cukup banyak dan yang paling penting adalah Ihya Ulum ad-Din. Dalam karyanya tersebut, dia menguraikan secara terinci pendapatnya tentang tasawuf serta menghubungkannya dengan fikih maupun moral agama. Dan juga karya-karya lainnya seperti Al-Muqidz min al-Dahal, di mana ia menguraikan secara menarik kehidupan rohaninya. Dan yang selanjutnya ada tasawuf falsafi. Secara garis besar, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Di dalam tasawuf falsafi ini, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Kalau tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol dari segi praktis, yaitu amali, sedangkan tasawuf falsafi menonjol dari segi teoritis. Sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendektan filosofis yang ini sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Kehidupan orang awam maksudnya ya. Dan bahkan bisa dikatakan mustahil bagi orang awam bisa mengikuti ajaran tasawuf falsafi.
Mereka tidak menganggap bahwa Allah itu zat yang esa, yang bersemayam di atas arsy. Dalam tasawuf falsafi tentang bersatunya Tuhan dengan makhluknya, tidaknya terdapat beberapa istilah yang telah masyhur beserta para tokohnya, yaitu hulul, wahdah al-wujud, insan kamil, dan wujud mutlak. Yang pertama kita akan membahas tentang hulul. Hulul merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara Khalik dengan makhluk. Paham hulul ini disusun oleh Al-Hallaj. Yang kedua ada wahdah al-wujud. Istilah wahdah al-wujud sangat dekat dengan pribadi Ibnu Arabi, sehingga ketika menyebut pemikiran Ibnu Arabi seakan-akan terlintas tentang doktrin wahdah al-wujud. Sebenarnya wahdatul wujud bukan penyebutan dari Ibnu Arabi sendiri, melainkan sebutan yang dilontarkan oleh musuh bebuyutannya, yaitu Ibnu Taimiyah. Yang ketiga ada i'tihad. Sebagaimana disebutkan dalam sufi, terminologi i'tihad adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. I'tihad merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahad atau wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi i'tihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Tokoh pembawa faham i'tihad adalah Abu Yazid al-Bustami. Dan yang keempat ada insan kamil. Al-Jalil adalah seorang yang terkenal di Baghdad. Riwayat hidupnya tak banyak diketahui oleh sejarah, tetapi yang jelas ajarannya yang Al-Jalil ini ialah insan kamil. Insan kamil menurut Al-Jalil adalah manusia. Dan yang kelima ada Ibnu Sa'bin. Di samping para sufi, ia juga seorang filsuf yang sangat terkenal dan dari Andalusia. Dia adalah seorang penggagas paham tasawuf yang lebih dikenal dengan kesatuan mutlak. Dan yang keenam ada Al-Suhrawardi al-Maqtul. Al-Suhrawardi al-Maqtul dipandang sebagai seorang dari generasi pertama para sufi filsuf. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya ibnu Habsyi ibnu Amrak, bergelar Syihabuddin, dan dikenal juga sebagai Sang Bijak atau Al-Hakim. Dia termasuk golongan para sufi abad ke-6 Hijriah. Dia dilahirkan di Suhrawat sekitar tahun 550 Hijriah dan dibunuh Al-Halab Aleppo atau perintah Salahuddin Al-Ayyubi tahun 578 Hijriah. Karena itulah dia diberi gelar Al-Maqtul atau yang dibunuh. Al-Suhrawardi telah meninggalkan sejumlah karya dan salah antara lain Hikmah Al-Isyraq, Al-Tawlat, Hayaki Al-Nur, Al-Muqammit, dan sebagainya. Namun karya yang paling penting serta paling menguraikan alirannya hanyalah Hikmah Al-Isyraq yang berisi pendapat-pendapatnya tentang tasawuf isyraqi, iluminatif. Karya-karya Al-Syaradi pada umumnya cenderung bercorak simbolis dan begitu samar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.